Halo guys, selamat datang kembali di Sabi My Sumatera Bicara. Rame banget kan. Dan hari ini kita bakal bahas soal mental health. Yang muda yang bicara. Yang muda. Yang muda yang sehat mentalnya. Iya. Dan hari ini sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Aduh. Langsung aja kita Luar sambut biasa. Afif Nabawi. Tepuk tangan semuanya. Kembali lagi. Ini langganan. Merumput. Langganan Afif Nabawi itu udah langganan dah 3 kali kita. Dua kali kayak. Dua kali ya. Dua kali. Ternyata di awal tahun ini ada momen yang luar biasa, Fit. Yaitu Hari Mental Wellness. Yes. Di tanggal 3 Januari tepat hari ini. Tapi mungkin tayangnya nggak di 3 Januari. Iya. Nah, ngomongin mental langsung aja nih biar nggak makan waktu. Biar nggak datang mental. Bridging-nya agak patah nih. Ngomongin mental langsung aja nih, Beb. Oh ya, buat teman-teman yang belum pengen tahu lebih lanjut tentang Afif, bisa langsung reach ke sosial medianya di Instagram di sini, di namanya Afif? Afif Nabawi. Afif Nabawi. Oke. Nanti kalau mau berkonsultasi juga bisa. Bisa, nanti ada bironya juga. Bironya khususnya buat teman-teman yang di Kota Medan ya. Yes, betul Bang. Oke, ini udah agak lama kita nggak ngobrol lagi. Ternyata Afif sudah banyak berubah gitu. Afif sudah jadi seorang suami, jadi mungkin lebih matang nih kita. Sepertinya tidak. Tidak seperti saya ya. Udah pemuda yang rentas seperti Fajar gitu ya. Fajar Sad Boys gitu ya. Jadi gue harus banyak berguru sama Afif. Sama-sama kita Bang, slow Bang. Oke, Pip. Nih, ngomongin mental health, mental wellness tuh biasanya kita lebih akrab dengan istilah mental health ya. Iya. Nah, mental health itu sebetulnya nih pertanyaan basic nih. Apa sih sebetulnya mental health itu dan batasannya apa sih orang disebut punya masalah dengan mental itu kayak gimana? Oke, jadi ini kan memang udah lumayan gaul ya istilah mental health ini kan, udah sering di mana-mana. Yeah. Apalagi kalau dulu abang tahun 2008 lah nih ya, 2008 kalau ada orang mau jadi psikolog, pasti ditanya, "Kamu mau jadi apa?" gitu kan. Tapi munculnya sad boy dan 2016 itu udah mulai awareness orang-orang tentang mental health itu udah makin tinggi gitu Bang. Dan kalau kita bahas lagi, artinya apa sih? Sebenarnya kan mental health itu bagian juga dari health ya, keseluruhan. Jadi payungnya itu namanya health. Nah, ada dua gagang nih istilahnya. Jadi ada mental health, ada physical health. Tapi dua-dua itu tuh kalau nggak satu berdiri, payungnya jatuh gitu. Jadi harus dua-dua itu berdiri. Nah, mental health itu kan kesehatan. Mental itu proses otak kita gitu, proses berpikir, proses merasakan emosi. Emosi itu bukan cuma marah loh, by the way. Emosi itu ada sedih, ada happy, tertawa gitu. Itu emosi, itu juga termasuk mental health. Jadi kalau kita bahas mental health itu intinya segala sesuatu yang diproses oleh otak dan keadaan emosional itu namanya mental health. Gitu. ESQ itu ya, bukan? ESQ itu seminar yang berhubungan dengan emotional quotient kan. Jadi kecerdasan emosional. Padahal kalau mental health itu nggak cuma emosional Bang. Kita konsentrasi. Misalnya aku lihat kamera nih, itu juga proses mental namanya. Jadi kalau mental health aku nggak oke, aku nggak bisa fokus. Nah itu, gitu. Oke. Ternyata agak ribet ya. Ribet. Ternyata jangan-jangan gue ini kena mental. baru sebenarnya gue nggak ngerti. Ini harus diulang ya? Tapi gue ingat yang dibilang Afif dulu. Kalau tadi kan cabangnya 2 ya, health, fisik sama itu. Kalau health itu sehat, kalau yang ini bahagia ya. Kalau yang betul. Indikatornya itu bahagia, satu lagi sehat. Betul. Sehat maksudnya badannya kuat gitu ya, nggak sakit. Jadi istilahnya kalau physical health berarti dia sehat, kalau mental health berarti dia happy. Ya betul Bang. Gue happy. Berarti memorinya kuat nih. Happy boys, bagus happy boys. Ya, bukan. Oh berarti Sad Boys tuh si teman-temannya Fajar nih harus coba. Hah? Nah, kalau Fajar tuh kayak mana Bang? Contohnya kasusnya. Nah itu tuh ada penonton tuh. Ya. Kalau Fajar gimana Bang? Itu nanti kita bahas juga gini. Kita dalam menentukan seseorang itu
mental yang nggak sehat tanda kutip itu harus ada yang namanya diagnosa. Nah itu kita bahas lebih lanjut. Cuman yang pasti nggak boleh asal bilang kayak ini nggak sehat nih kawan, nih nggak bisa. Makanya gue pengen nanya pertanyaan selanjutnya nih, apa yang pembedanya orang yang, apakah orang mental health tadi bisa ke arah gangguan kejiwaan tadi gitu ya, maksudnya apakah bahkan sampai ke sana gitu arahnya, atau gimana sih sebetulnya efek terburuknya dari mental health ini, biar orang lebih paham gitu sebetulnya realnya mental health itu seberapa ganas atau seberapa bahayanya gitu. Ini agak panjang nih. Jadi tadi kan hubungan antara fisikal sama mental kan. Kita kalau batuk, ya kan, kita kalau batuk tuh kadang-kadang ini batuk-batuk jambunya nih. Nggak perlu ke dokter. Iya. Minum obat udah gitu. Nah, sama kayak mental health, ini sedih-sedih jambu, cerita sama kawan pun udah sembuh. Iya. Tapi ada yang sedihnya tuh move on pacar contohnya move on misalnya gitu. Nah, itu ada yang kayak ini sedikit aja ya nih. Sedikit ajanya ini cerita sama Bang Reja atau misalnya sama Bang Bagus juga udah selesai gitu istilahnya. Tapi ada yang benar-benar sampai kebawa ke kerjaan, kebawa ke kita ngomong sama orang lain itu jadi sedih terus. Nah, itu yang udah harus kita ke ahlinya sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau Reja tuh pernah tuh kemarin beberapa bulan. Beberapa bulan yang lalu dia cerita ke gua terus cerita terus gitu kan. Jadi kebablasan gitu. Kayak lupa batasannya gitu. Astagfirullah. Tapi memang intinya adalah jadi ada dua prinsipnya kalau misalnya dua tuh prinsipnya kalau kita udah mulai ngerasa ini harus check up atau belum ya. Iya, nah, gimana tuh? Indikatornya yang pertama adalah dia nggak nyaman dengan diri sendiri dan kegiatan dia itu nggak lancar gitu. Tadi dia terganggu di kegiatannya. Misalnya nih Bang Bagus, buka Microsoft Word, ngetik-ngetik doang tuh nggak fokus. Nah itu ada indikasi gitu, ada indikasi. Maksudnya apa memang ada something yang ganggu Bang Bagus gitu. Contohnya, lagi sering nggak fokus ya? Takutnya iklannya masuk. Iklan yang nggak fokus itu. Aduh. Beda. Iya. Itu gitu. Itu yang pertama kan. Jadi nggak fokus tuh berarti efeknya ke dia sendiri kan? Iya. Jadi dia udah nggak. Jadi istilahnya performance kerja dia menurun. Dia interaksi sama orang jadi nggak terlalu oke gitu. Yang kedua, jadi dia terganggu sama dirinya sendiri gitu. Kayak nggak nyaman sama dirinya sendiri. Kita kalau batuk kan kayak nggak enak ya gitu. Nah, yang kedua ganggu orang lain. Ganggu orang lain ini mulai dari sesimpel kayak ngeganggu, misalnya kita batuk, ini si kawan ini bising kali, sampai kayak gitu. Oh, ada tuh yang bising kali itu. Ada. Ganggu banget emang orangnya. Tapi nggak, mental lu juga kali. Kacau nih. Iya. Dari mulai yang kita lah, gua kirim lah ke rumah sakit. Siapa, Pak? Tuh kan, klien baru nih. Lanjut. Jadi itu dari mulai kalau misalnya ada orang yang batuk-batuk mulu, dia ganggu kita gitu kan kerjanya, atau sampai ngelanggar peraturan. Oh, ke arah ini ya, kriminal mungkin. Iya, jadi istilahnya sorry to say kalau misalnya udah yang gangguan jiwanya terlalu parah, misalnya dia istilahnya kalau bawa pisau tuh udah bahaya. Oh, pernah tuh gue dengar cerita kayak gitu. Nah, yang gitu-gitu. Jadi ada dua ya indikator ya, tadi ganggu diri sendiri, nggak nyaman sama diri sendiri, terus dia ganggu sekitarnya. Nah, itu udah ada indikasi kuat kalau kayaknya ini butuh di ini. Tapi kalau misalnya, itu tadi kalau batuk yang masih ringan, kalau dia masih, contohnya nih, ini agak ngomong panjang sorry ya, jadi OCD, pernah dengar OCD? OCD itu adalah fenomena di mana dia cuci tangan, berkali-kali cuci tangan, kayak ngerasa ini kayak nggak bersih deh cuci tangan lagi. Kunci pintu, bolak-balik kunci pintu gitu. Ada orang yang OCD-nya itu parah banget Bang, jadi sampai benar-benar dia udah sampai main Sumatera, kantor main Sumatera, pulang bisa jadi. Pulang serius, aku nggak bohong. Khawatir karena takutnya kemalingan gitu. Tapi ada juga orang yang OCD-nya cuman kayak, aduh ini kemejanya kok, nah gitu, yang kayak freak sama kerapian. Nah itu dia nggak bisa kita bilang OCD, tapi dia kayak ada ngarah ke situ dikit, tapi dia nggak sampai ke gangguan, nah gitu. Agak lain ya. Agak ya. Bukan OCD ya. Bukan OCD. Apa kepanjangannya OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Oke. Gitu. Kalau di Indium ODC soalnya sebutannya. Itu buat ODC sama ODP yang biasa di jalan-jalan guys. Aduh. Nggak promo itu. Kasih tahu aja fakta itu. Edukasi. Oke. Gitu. Oh, berarti sebetulnya hal yang
baik, tapi kan tadi dalam artian dia khawatir lupa ngunci atau apapun mungkin ketinggalan apa-apa, tapi mungkin berlebihan banget gitu ya. Iya, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Soalnya betul tuh, kayak kan sekarang banyak banget tuh ya, Viv, kalau kita lihat di apa ya, di sosial media ya, banyak orang-orang yang tadi lu bilang sampai bawa pisau dan lain-lain gitu ya. Maksudnya kita mungkin nggak ngelihat langsung, tapi ngelihat di film-film ataupun ngelihat di sosial media, di Twitter. Twitter kan agak ngeri tuh, banyak orang-orang yang bisa disebut akun alter lah gitu ya teman-teman ya. Akun yang dia di dunia nyatanya baik-baik aja, mungkin kayak Reza gini nih, baik-baik aja, ternyata sampai rumah dia tidak baik-baik saja gitu. Dia Sedang apa? Dia bawa pisau gitu kan. Jalan ya. Mau nyelai maksudnya. Oh iya. Boleh. Bisa. Sip. Takutnya dia bawa pisau terus ngomong ke orang tuanya dengan cara yang tidak wajar gitu kan. Maksudnya marah-marah, padahal sebetulnya hal yang pribadinya dia mungkin ada masalah di kantor atau masalah itu, apakah itu bisa dibilang, dan bahkan dia menceritakan itu di sosial media dengan apa ya, dengan tanpa merasa apa ya, sama beban gitu, dia menceritakan hal yang mungkin agak private gitu dan berbahaya tadi gitu. Ini sebenarnya jarang banget sih dibahas tentang akun alter ya, atau second account. Second account. Dan itu kalau abang perhatiin bang, boomer sorry nih, misalnya kayak yang let's say, aduh aku nggak mau judgement ya, tapi maksudnya biasanya pemakai Instagram yang di umur 35 ke atas lah contohnya, dia nggak akan ada second account tuh biasanya. Iya kan? Tapi coba perhatiin yang Gen Z ya? teman-teman, iya Gen Z. Sorry Gen Z. Sorry Gen Z. tapi coba deh perhatiin. Oh dia Gen Z. Perhatiin yang, iya yang Gen Z yang pokoknya yang. Gue bilang tadi jahat dia. Tadi sate padang itu tadi lu Di makan situ ya? tadi, waduh, udah ada itu yang di balik kamera tuh ada Min Sumaya ya. Gen Z ya. Gen Z. Gimana lanjut. Sorry, jadi Gen Z itu let's say dari yang 98 ke atas ya kalian. Sebenarnya 96 sih, tapi 98 ke atas tuh pasti biasanya tuh mereka either yang paling ringan tuh mereka curhat panjang di Twitter. Ya, itu. Iya kan? Sampai buat thread gitu. Iya, itu. Kayak anak Jaksel tuh kan bikin thread gitu. Iya, atau ya bikin second account ya, secondnya kan biasanya mereka bilangnya. Nah, sebenarnya itu berawal dari ya balik lagi media sosial itu kan wadah. Nah, jadi konsep di psikologi itu ada namanya persona, Bang. Oke. Persona, mungkin kalau di game-game pernah dengar persona ya. Persona. Persona tuh ada teorinya. Jadi kita kalau di kantor atau di sekolah lah contohnya, kita akan berusaha ya minimal rapi, behave lah sedikit walaupun agak bercanda-bercanda tetap behave. Bandingkan itu sama di rumah. Pasti akuin deh, pasti kita di rumah ada sifat yang kita nggak bawa ke kantor. Iya. Gitu kan. Jadi misalnya nih kayak di rumah dia agak-agak ngelawan sama ibunya. Tapi kalau misalnya di kantor dia nggak akan ngelawan sama atasannya. Itu contoh aja, contoh. Di kantor pakai celana, di rumah enggak. Ya itu salah satu contoh ya. Celana pendek gitu. Kan panas. Biar lebih nyaman gitu. Padahal kalau misalnya dia takut kelihatan sama saudara misalnya jadi pakai celana panjang, itu kan sebenarnya bisa diinin. Jadi persona itu adalah topeng kita ke luar sama di dalam. Nah, dengan ada media sosial dan anonymous atau misalnya iya kan ada yang anonymous. Kalau second account mungkin nggak semua orang dapat akses ke sosial medianya. Iya. Jadi dia bisa bocorin persona-personanya yang lain gitu, Bang. Nah, itu tuh. Itu sebenarnya hal yang bisa mengindikasikan dia punya apa ya istilahnya kepribadian ganda atau apa, terganggu kah mental health-nya dia tuh? Oke, ini good question nih. Jadi gimana dong kalau misalnya ada orang yang kayak gitu kan? Ada orang yang bisa di Instagramnya tiba-tiba kayak full of text gitu, dia cerita dia panjang. cerita kalau di IG tuh yang hijau itu apa namanya? Close friend, yeah. Gitu kan. Dia sebenarnya kesel sama kantornya tapi di close friend gitu kan. Berarti nggak bosnya. Bisa jadi itu kode sih. Nggak tahu. Jadi, nah itu kan agak blur gitu loh Bang. Batas-batas antara ini kode, cuman butuh curhat singkat, atau memang nih orang butuh treatment. Nah, jadi balik lagi ke prinsip yang tadi kan, dua tadi ya, sampai ganggu orang, dan dia nyaman nggak sama diri dia sendiri. Tapi yang harus kita waspadai Bang, dan kawan-kawan adalah, jangan sampai kita diagnosa dia. Nah itu yang fatal. Kita itu teman-teman di sekitar. Teman-teman kita atau dia, kan sering kali kita jumpa orang, aku fobia ini lah weh. Atau apa yang sering kali ya? Aku kayaknya, apa nih? Aku kayaknya
Anxiety disorder lah. Oh, ini yang sering nih. Aku kayaknya ADHD lah. Itu sering kali tuh. ADHD itu apa? ADHD tuh attention deficit. Oh, ADHD. Iya. ADHD tuh nggak bisa fokus. Padahal nggak bisa, Bang. Kawan-kawan kita bilang itu kalau Enggak, teman gua ada yang ADHD itu yang kurang fokus gitu. nah, Nggak fokus. pertanyaan kita adalah dia Kenapa aku tahu? Iya, bukan. Yang mana nih orangnya? Tahu. Semua kecapnya semua kan. Padahal dia emang. Gimana? Ketahuan ya. Iya, ada tanda. Udah samanya kita. Terus. Jadi ADHD itu kita harus ke psikolog atau psikiater dulu. Istilahnya kita gini loh, kita batuk nih. Kita harus ke dokter dulu untuk dokternya bilang dia DBD. Baru kita bisa bilang dia DBD gitu kan. Sama kayak kalau misalnya kita ngerasa kayak ini anak nggak bisa fokus, dia ADHD atau enggak, bukan kita yang bisa bilang gitu. Kita nggak bisa asal ngejudge. Sampai keluar dari surat psikolog atau psikiater ya, nah itu baru bilang kalau dia diagnose ADHD, baru kita harus bisa menganggap dia bahwa oh dia ini ada medical condition nih. Nah gitu. Oke. Jadi balik lagi, ke Twitter sama Instagram. Kalau dia ngerasa dia nggak butuh ke dokter atau ke psikolog atau ke psikiater, ya sebenarnya masih normal-normal aja. Gitu. Jadi sebetulnya it's okay kalau dia mau punya akun-akun alter tadi kan. Apa, Mai? Nggak apa-apa. Ya, bikin akun alter. Aman. Asal nggak ganggu peraturan dan orang lain ya. Iya, asal jangan. Oh, nggak. Saya kan masih aman kan? Asal jangan ganggu Bang Reja, Bang Rizky, Bang Gipari. Oh, jadi sama dia tidak mengganggu ya. Cuman kadang-kadang di suatu momen pasti ada kondisinya kita punya temen yang kayak gitu, Fit. Iya, Nah, itu betul. gimana tuh? Kadang-kadang bingung tuh maksudnya. Dia di kantor ya kerja, kita kan kadang-kadang ada tuh orang yang memang membatasi dunia kerja gue, ini dunia kerja gue, dunia pribadiku ya ranahku, bukan urusanmu gitu, bukan urusan kalian untuk mencampuri. Dia benar-benar strict membatasi itu gitu, dan jadinya ketika kita berteman dia dengan atau kita mengetahui sosial medianya dia dan dia melakukan nge-tweet tadi atau melakukan update IG yang agak mungkin ini ada apa nih orang kayaknya di kantor biasa aja atau di kampus tadi biasa aja gitu kan. Kita pengen care tapi takutnya salah gitu kan, atau kayak gimana sebenarnya harus kita teman-teman kita yang kayak gini atau yang di sekitar kita. Sama kayak orang lagi penyakit batuk misalnya. Ya kita tanya sama dia gitu. Aman kan? Aman kan, Bro? Aman, Pak. Bisa minum obat. Jadi tanya. Itu sebenarnya tadi. Nah, itu ya, ini ya. Sebenarnya kodenya ke situ ya, rupanya. Panjang kali gue nanya. Jadi itu Bang, tanya sebenarnya. Jadi biasanya orang yang curhat tanda kutip di sosial media, dia berarti nggak ada wadah untuk yang ngedengerin dia. Gitu. Atau ya either dia kode, atau memang dia nggak ada orang yang jadi wadah dia untuk curhat gitu loh. Kita kan makhluk sosial nih. Iya. Walaupun cowok loh, misalnya cowok ini kan terkenal kayak, aku kan si logis yang nggak butuh kawanan ngomong, padahal Ketawa. Kok ketawa? Butuh. butuh. Udah dah. Udah ya. Gitu. Jadi ya tanya dulu. Gak ada ya, nggak dibalas tapi. Mulutnya begitu, bener. lagi kerja, belum sempat bales maksudnya. By the way, tapi kalau misalnya dia jawab, aku nggak apa-apa kok, iya jangan kita intervensi. Oh. Nah gitu. Oh, gitu. Gitu. Itu udah hak, istilahnya itu kan freedom of speech ya. Jadi itu Kayaknya udah hak kemarin dia. gue ada yang jawab gitu tuh, aku nggak apa-apa kok gitu. Ya. Padahal pengen ngelanjut gitu kan. Aku nggak apa-apa kok, jadi berhenti gitu obrolannya kan. Habis topiknya Gip. Oh, alah ini beda konteks nih. Iya, bocor. Iya, iya. Enggak beda konteks. Masuk lagi. Ini yang punya skill romantik nih kayak baru bisa. Oke. Gitu. Tadi kan buat orang-orang yang alter itu tadi kan kebanyakan apa ya, Gen Y dan Gen Z lah maksudnya yang masih muda-muda ya. Tapi apakah itu juga bisa menyerang orang yang sudah apa ya, sudah senior gitu, yang di atas mungkin 40 tahun? Atas gitu. Bisa kalau dia punya social media awareness yang tinggi, Bang. Enggak. Maksudnya misalkan contoh gini, Vio. Maksud gue pertanyaannya, dia tiba-tiba terlilit hutang. Sorry ya, case-nya mungkin agak ribet. Dia terlilit hutang atau dia bermasalah. Soalnya, oke lah, anggap aja yang sekarang terjadi tuh yang ada suami menikah. Sorry, itu saya menikah dengan siapa ya? Mertuanya. Itu. Iya. Itu apakah dia bisa dibilang Gangguan mental. Gangguan ya? mental, Nah, apa? itu coba kita lihat. Itu mengganggu orang lain nggak? ganggu orang lain sih? Nah, jadi balik lagi ke indikator tadi. Iya. Kalau memang
itu kan berarti mungkin secara peraturan mungkin nggak ngelanggar, tapi norma sosial kan dipertanyakan kan gitu. Dan jadinya mengganggu tadi. Nah itu tadi sih. Jadi balik lagi ke indikator itu sebenarnya. Cuman gimana ya? Makanya kita harus lihat dulu kasusnya dia nih. Ini si cowok nih orangnya gimana gitu. Oke. Gitu sih. Nggak bisa kita mentah-mentah kita bilang kayak lu nih customer tuh ya, lu abnormal. Nah agak gimana ya? Ada indikasi, tapi kita nggak bisa langsung ngejudge kayak gitu bang. Iya, Itu yang bahayanya. Oke. Sampai ya dia menyerahkan diri atau mengakui bahwa dia memang punya gangguan tadi atau Iya. ya dia menceritakan temannya bahwa dia atau temannya sadar bahwa ya si orang ini punya gangguan Iya. gitu ya. Dan harus di bawah supervisi sih psikolog atau psikiater. Nah paling terakhir nih gua mau nanya apakah yang penasaran tuh mental health tadi itu berpengaruh sama fisik Oke. ke fisik ke badannya. Maksudnya banyak orang yang ya contoh gua aja lah kadang takutnya orang tersebut habis mungkin masalah kayak ditinggal pacarnya susah move on, terus dia sampai susah makan dan malas bla 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 gitu. Itu kan banyak tuh kejadian kan, maksudnya ya di umur kita yang quarter life crisis. ya, quarter life crisis. Nah ini kan gue merasakan itu sih sebetulnya kemarin tuh kayak ini kerja gimana ya, ini asmara gimana ya, terus kehidupan gue gimana. Nah itu kalau udah berimpact ke fisik tuh gimana tuh Vip? Cara apa ya mengembalikannya lagi gitu. Nah, ada dua nih bang, istilahnya analisisnya gitu. Ada yang namanya psikosomatis. Nah, psikosomatis itu kan kadang-kadang ada dokter bilang kayak ini dia sebenarnya nggak sakit loh. Jadi kita nggak ada diagnosa fisiknya, tapi dia ngerasa nggak oke gitu. Contohnya misalnya kayak tadi ya waktu sakit hati atau misalnya apa, dia ngerasa kayak ada efek ke entah demam atau ada efek ke fisiknya. Oh, iya. Itu memang benar-benar psikosomatis namanya bang. Jadi ada istilah psikologis namanya psikosomatis, di mana kalau misalnya dia ngerasa nggak oke mentalnya, itu berhubungan langsung sama fisik dia. Itu langsung. Tapi realnya sakit fisiknya nggak berdemam dan itu Bisa jadi gitu. Jadi dia ada efek langsung ke situ. Itu kalau efek langsung ya bang. Nah kalau efek nggak langsungnya biasanya berhubungan dengan coping. Coping itu adalah cara kita menyelesaikan masalah. Percaya atau enggak, ada orang yang menyelesaikan masalah itu negatif. Contohnya, dia stres, ya misalnya lifestyle-nya nggak sehat. Misalnya kayak makannya emotional eater misalnya. Jadi kayak makan mulu, karena stres banget nih makan mulu. Atau misalnya kayak mabuk-mabuknya berlebihan gitu, segala macam. Nah itu nggak positif kan, negatif tuh penyelesaian masalahnya. Nah, jadi berpengaruh ke kesehatan juga kan. Jadi bisa, kalau direct itu psikosomatis, kalau indirect berarti ke penyelesaian masalahnya yang negatif. Gitu. Cara lariannya itu Iya. malah ke arah yang negatif tadi ya, misalnya. Iya. Ya paling gampang mungkin jadi gampang makan gitu ya. Gampang makan. Atau nggak makan. Atau nggak makan sama sekali. Malah nggak makan. Iya. Hemat ya berarti ya? Iya hemat sih memang. Hemat tuh. Nah buat yang mau hemat, itu stres lah. Stres aja. Ya buat gue hemat ya. Atau Sekali- kita malah makan banyak gitu ya. Iya makanya tergantung. Kalau yang gemuk-gemuk mau diet, nah itu bisa stres. Atau yang masih kurus mau gemukin badan bisa stres. Iya. Gitu. Makanya kalau ada orang bilang kayak, kok gemuk kali, kok stres ya? Nggak juga, nggak bisa gitu. Bisa jadi orang gemuk tuh karena dia happy loh. Jadi nggak bisa kita judge kayak, ya kan, nggak ada kita judge misalnya kalau bisa jadi dia kurus banget, happy. kurus banget gara-gara memang dia Gemuk karena stres. happy, gitu. Ya kita nggak tahu makanya. Hah? Makmur, jadi. Gue soalnya sempat tuh yang kayak gitu tuh masa-masa gitu tuh. Makan. Itu kalau berlebihan Jadi stres ya? sampai nggak sehat, nah itu yang bahaya. Oke. Gitu. Oke, ada lagi nggak guys? Yang mau titip pertanyaan? Itu pertanyaan udah nggak ada. Aman. Nggak ada. Serius Abang nih? lah, pertanyaan pribadi abang ada. Ketawa. Nanti kalau pertanyaan pribadi saya ada nanti Japri. sesinya. Japri. Abis ini di-cut. Oke, thank you Vip. Oke, Terima kasih banyak aman. buat obrolan singkat di hari ini, di hari merayakan atau memperingati Mental Wellness Internasional di tanggal 3 Januari. Buat teman-teman balik lagi yang mau reach ke sosial medianya Afif bisa langsung ke sini di IG dan lain-lain Afif Nabawi. Dan buat yang belum follow silakan follow IG, Twitter, TikTok
dan juga YouTube-nya My Sumatera. Gue ngeliat kemana sih dari tadi? Gitu. Jangan lupa follow IG, TikTok, Twitter, dan YouTube-nya My Sumatera. Sampai jumpa di Sabi selanjutnya My Sumatera Bicara. Dadah. Dadah.